Pertama-tama kita akan sedikit membahas tentang pembangunan. Pembangunan itu apa sih? Pembangunan dapat diartikan sebagai perubahan menuju yang lebih baik dari masyarakat miskin berkembang menuju maju. Sehingga pembangunan internasional dapat diartikan sebagai perubahan dunia menuju yang lebih baik. Pembangunan internasional merupakan salah satu cara untuk mempersempit injustice yang ada di kalangan masyarakat miskin. Pembangunan internasional atau pembangunan global adalah sebuah konsep luas yang mencakup pembangunan berskala internasional, di mana pembangunan internasional merupakan dasar untuk menentukan sebuah negara maju, berkembang, ataupun terbelakang. Pembangunan internasional dapat dilihat sebagai kondisi yang statis dan juga bisa dilihat sebagai suatu proses atau dinamis. Pembangunan internasional erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi. Namun belakangan ini, pembangunan internasional tidak hanya berkaitan dengan pembangunan ekonomi saja, tetapi juga kepada proses multidimensional yang di dalamnya terdapat reorganisasi dan reorientasi sistem ekonomi dan sosial. Selain itu, juga berkaitan dengan pembangunan manusia, yang meliputi daya saing kualitas hidup dan kesejahteraan hidup. Pembangunan internasional berbeda dengan pembangunan lainnya, di mana pembangunan internasional secara khusus terdiri dari kebijakan dan lembaga yang terbentuk setelah Perang Dunia Kedua. Studi tentang pembangunan internasional sendiri muncul pasca Perang Dunia Kedua dan berfokus pada permasalahan yang ada di negara berkembang. Dan di antara tujuan pembangunan yaitu untuk meningkatkan level kesejahteraan, kondusivitas, kualitas hidup manusia, memberantas kemiskinan, dan memperbaiki skema hidup di negara-negara yang sebelumnya terjajah. Selama 70 tahun menjalin hubungan diplomatik, sudah banyak capaian yang diraih oleh kedua negara ini. Beberapa di antaranya adalah komitmen politik pemimpin kedua negara untuk menjalin hubungan yang setara dalam kemitraan komprehensif dan saling menghormati, nilai perdagangan yang terus meningkat, dan kegiatan investasi yang terus bertambah. Besarnya kinerja kerjasama ekonomi antara kedua negara juga memperlihatkan sinyal positif. Hal ini mengindikasikan bahwa persahabatan selama 70 tahun tidak hanya sekedar kilas balik atau nostalgia sejarah, tetapi juga bermanifestasi dalam bentuk kerangka kerjasama atau cooperation framework dan kemitraan yang saling menguntungkan serta bermanfaat bagi rakyat kedua negara. Saat ini, infrastruktur negara Indonesia masih belum memadai dan relatif belum berkembang untuk mempertahankan pembangunan ekonomi, apalagi untuk mendukung pusat perdagangan kelas dunia. Saat ini, kendala utama dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah kendala anggaran. Karena itu, kendala anggaran merupakan perhatian utama dari pemerintah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Untuk itu, sejak tahun 2016, Indonesia sepakat melakukan kerjasama dengan program kebijakan Belt and Road Initiative Cina, melalui berbagai bentuk pendanaan dan transfer tenaga kerja dari Cina, dalam pembangunan sejumlah infrastruktur untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. Belt and Road Initiative sendiri merupakan kebijakan mega proyek oleh pemerintah Cina di masa Presiden Xi Jinping pada tahun 2016. Kebijakan ini bertujuan untuk membangun kembali jalur sutra, baik jalur sutra darat maupun laut. Kebijakan ini merupakan penyempurnaan dari kebijakan di tahun 2013, yakni kebijakan One Belt One Road, di mana belt di sini dimaknai sebagai 21st Century Silk Road Economic Belt atau jalur sutra darat yang menghubungkan Cina dengan negara-negara Eropa, Afrika, dan Asia Barat. Sedangkan road berarti 21st Century Maritime Silk Road atau jalur sutra laut yang menghubungkan Cina dengan negara-negara Asia Tengah dan Tenggara. Cina juga membentuk ASEAN Infrastructure Investment Bank atau AAIB di tahun 2015 yang bertujuan sebagai organisasi pendanaan internasional yang memberikan bantuan pendanaan infrastruktur ke sejumlah negara, terutama negara dengan wilayah strategis yang dilalui jalur sutra, salah satunya Indonesia, dan juga mendukung kebijakan Belt and Road Initiative. Berikut beberapa tujuan kerjasama Indonesia dan Cina: mempererat hubungan persahabatan antara kedua negara, menciptakan perdamaian, meningkatkan pertumbuhan ekonomi setiap negara, melengkapi kebutuhan di tiap-tiap negara.
Infrastruktur jalan. Pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi pembangunan sistem transportasi di tanah air. Infrastruktur jalan menjadi unsur sentral dalam pembangunan wilayah serta peningkatan kegiatan ekonomi di masyarakat. Lalu bagaimana keadaan infrastruktur di Indonesia sendiri? Keadaan infrastruktur di Indonesia masih dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Sebagai contoh, pada tahun 2008, kondisi jalan nasional memperlihatkan hanya 49,67% dalam keadaan baik, sementara sisanya masih dalam kondisi sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Menurut The Global Competitiveness Index, daya saing Indonesia hanya menempati urutan kedua dalam kriteria pemeringkatan daya saing di Indonesia setelah birokrasi pemerintahan. Pada tahun 2016, pemerintah Cina di masa Presiden Xi Jinping membuat kebijakan Belt and Road Initiative yang bertujuan untuk membangun kembali jalur sutra, baik jalur sutra darat maupun laut. Kebijakan ini merupakan penyempurnaan dari kebijakan pada tahun 2013, yakni kebijakan One Belt One Road. Selain itu, China juga membentuk Asian Infrastructure Investment Bank pada tahun 2015 yang bertujuan sebagai organisasi pendanaan internasional yang memberikan bantuan pendanaan infrastruktur ke sejumlah negara, terutama negara dengan wilayah yang strategis yang dilalui jalur sutra, dan juga untuk mendukung kebijakan Belt and Road Initiative. Untuk itu, pada tahun 2016, Indonesia sepakat melakukan kerjasama dan bergabung dengan program kebijakan Belt and Road Initiative ini melalui berbagai bentuk pendanaan dan transfer tenaga kerja dari Cina dalam pembangunan sejumlah infrastruktur untuk meningkatkan ekonomi politik Indonesia. Untuk mewujudkan kerjasama kebijakan Belt and Road Initiative tersebut, Indonesia-Cina melakukan kerjasama dalam pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ide pembangunan kereta cepat di Indonesia ini merupakan cetusan dari Kementerian Perhubungan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah ada pada tahun 2008 dengan rute Jakarta-Surabaya. Namun, proyek tersebut tidak diimplementasikan langsung karena terdapat pertimbangan dari segi politik dan pengeluaran dana. Barulah pada tahun 2014, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, gagasan kereta api cepat itu kembali dibahas dengan rute yang berbeda, yaitu Jakarta-Bandung. Perubahan kereta api cepat dengan rute Jakarta-Bandung dilakukan karena di kota tersebut terdapat mobilisasi masyarakat paling banyak dan perkembangan kedua kota tersebut yang akan menjadi pusat di masa depan. Dengan dilakukannya kerjasama antara Indonesia-Cina ini, Indonesia akan mendapatkan berbagai peluang dan manfaat. Salah satunya dari pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Indonesia mendapatkan anggaran untuk membangun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung agar dapat berjalan dengan baik. Meningkatnya investor asing yang masuk Indonesia. Kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dan Cina, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur, memberikan keuntungan besar bagi Indonesia, karena dengan kondisi infrastruktur yang baik dan memadai, maka akan mampu membangun kepercayaan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan salah satu pertimbangan investor dalam menanamkan investasinya di sebuah negara adalah ketersediaan infrastruktur yang baik guna sarana pendistribusian logistik. Yang kedua, memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah mengenai kemiskinan. Hal ini dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat untuk bekerja, sehingga masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat mengatasi masalah ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru,
Indonesia harus bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, karena boleh dikatakan bahwa apabila perekonomian baik, maka pemenuhan kebutuhan masyarakat akan mudah untuk ditanggulangi. Yang ketiga, meningkatnya perekonomian di Indonesia. Hubungan kerjasama Indonesia dan Cina yang tertuang dalam kerjasama kemitraan strategis sudah jelas bertujuan untuk meningkatkan kondisi perekonomian bagi kedua negara, tidak terkecuali bagi negara Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, keuntungan yang diperoleh dari kerjasama bilateral dalam hal pembangunan infrastruktur tersebut, yakni dapat memajukan lalu lintas ekspor dan impor kedua negara dengan lebih mudah. Dengan pembenahan di bidang infrastruktur akan berkontribusi dalam peningkatan produktivitas dan diharapkan mampu mendukung perekonomian dalam jangka panjang.